Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita ketemu lagi dengan podcast kita kali ini ya. Saya akan mengangkat satu judul yang cukup menarik, atau kita akan membicarakan sesuatu yang sangat menarik yang terjadi di Kabupaten Garut ini. Apakah itu? Kita ikuti bersama ya. Oke. Kami terus akan bersosialisasi, terus akan mendapatkan surat pernyataan tersebut. Kemudian yang terakhir, apabila ada yang berkeberatan untuk tidak dipotong, silakan berkoordinasi dengan UPJ dan kami akan kembalikan. Mungkin dari kami Pak, saya mau sedikit. Saya minta khususnya kepada Bapak sebagai dewan hormat, nggak usah lagi kita musyawarahkan sebagai cukup di sini aja Pak. Kami dari sini meminta kepada anggota dewan untuk menindaklanjuti Pak atas temuan yang kami temukan di lapangan. Itu saja Pak. Nah, Serikat Guru Indonesia Kabupaten Garut yang menandaskan potongan zakat profesi guru atau TPG yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau Disdik Kabupaten Garut melalui unit pengumpulan zakat ya, melalui sistem payroll atau payroll system oleh Bank Jabar Banten atau BJB Cabang Garut yang diterima oleh Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut ya. Ini ternyata diduga tidak berlandaskan hukum apapun ya. Tidak ada dasar hukum yang jelas atau masih ambigu. Pasalnya dalam pemotongan zakat TPG itu diduga dilakukan tanpa kesepakatan dari para guru, sehingga cenderung itu merupakan atau patut diduga ada unsur pelanggaran hukum. Lain tiba-tiba di Garut sudah dipotong Pak, melangkahi aturan presiden Pak. Ya. Karena kepresnya juga belum ada ya? Belum ada kepresnya Pak, baru digodok Pak. Belum ada Pak. Coba cek pasal berapa, kepres nomor berapa, undang-undang nomor berapa. Karena yang jelas di audiensi mereka ya, khususnya kepala Kadisdik ya, kepala Basnas mengatakan belum ada landasan hukumnya Pak. Hanya hiasan, mereka hanya lihat contoh di Sumedang sudah jalan, di mana jalan, kenapa Garut tidak jalan gitu kan. Tidak memperhitungkan bagaimana landasan hukumnya Pak. Ya, ini saya khawatir juga nih. Sensitif ya, dan sangat luar biasa ya teman-teman guru yang sudah dari KSG yang sudah mengkritisinya lah. Dan ini adalah ya ini pertama di Indonesia Pak, organisasi guru berani untuk mengkritisi Pak kebijakan dari pejabat pemerintah setempat Pak. Bidang advokasi SEGI Anton Widiatno, sarjana hukum, jika pemotongan zakat TPG ini tanpa ada landasan hukum dan tidak ada kesepakatan, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan dan para pihak yang telah memungut pajak, bukan pajak, para pihak yang telah memungut zakat profesi guru tersebut harus memohon maaf kepada para guru yang ada di Kabupaten Garut. Dan ternyata jumlahnya tidak sedikit loh. Sekitar 6.000 sampai 8.000 ASN yang terkena pemotongan secara payroll system ini ya. Nah, kemudian Pak Anton juga mengatakan ini jika tidak dilakukan, ini sudah masuk dalam ranah hukum pidana. Wow, pidana, mantap. Bukan mantap, ini mengerikan sekali ya. Ada nih jawaban dari Pak Kadis di Kabupaten Garut, Pak Totong. Ya, Pak Totong mengatakan bahwa pemotongan zakat ini sudah disosialisasikan sejak 2018. Tidak membuat segi puas atas jawaban ini ya. Nah, demikian pula dengan jawaban Ketua Basnas juga tidak memuaskan SEGI. Dianggap tidak relevan terhadap apa yang dipertanyakan oleh SEGI saat itu. Ketua SEGI Garut, Bapak Apar Rustam Effendi ya, akhirnya menegaskan dan meminta kepada Disdik dan Basnas Garut jika tidak bisa menunjukkan regulasi yang jelas terkait mekanisme pemotongan zakat
TPG ini untuk segera mengembalikan kepada para guru dan meminta maaf secara terbuka melalui media. Mantap. Dan pada prinsipnya sesungguhnya bahwa kami itu mendukung program zakat ini gitu kan. Hanya mekanisme yang harus diperbaiki kan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 2014 bahwasanya di lembaga pemerintahan ataupun di BUMN dan BUMD maka itu harus ada unit pengumpul zakat kan gitu. Nah, unit pengumpul zakat inilah yang kemudian harus melakukan berbagai hal. Nah, tentunya tadi yang kita kejar terus adalah mekanisme, sehingga mekanisme ini memenuhi ketentuan gitu. Nah, kita juga dengan fenomena zakat yang dipotong langsung dari TPG guru ini diduga kuat tidak menggunakan mekanisme. Artinya ada potensi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh UPJ Distrik Kabupaten Garut, dan tentunya ini akan diketahui oleh Kepala Dinas, yaitu Kepala Dinas Kabupaten Garut. Dari bidang advokasi sudah menjelaskan bahwa ini memang ada dugaan penggelapan uang negara, dan memang kita akan kejar terus ranah-ranah hukum. TPG ini juga anggarannya dari APBN. Nah, jika pemotongan apapun tanpa regulasi yang jelas ini sudah masuk ranah penggelapan uang negara. Nah, Ketua Segi ini harus disikapi bersama secara maksimal. Pemotongan pendapatan guru ini berasal dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Garut. Ya, surat ini berisi himbauan sebetulnya, tidak ada tidak ada keharusan atau mewajibkan kepada guru-guru untuk melakukan zakat, karena pada prinsipnya zakat itu adalah urusan manusia dengan Allah dan bukan urusan manusia dengan Basnas, Disdik atau dengan BJB, juga dengan bupati, tidak. Dan kita akan menggarisbawahi bahwa ketika orang tidak melakukan zakat, tidak ada hukuman dari negara. Berbeda dengan ketika orang tidak melakukan membayarkan pajak, itu pasti ada sanksi. Nah, karena zakat ini adalah urusan manusia dengan Rabb-nya, ya. Nah, patut dicermati juga untuk urusan seperti ini, karena berhubungan dengan uang yang tidak sedikit. Coba Anda kalikan dari satu kali sertifikasi guru atau tunjangan penghasilan guru ini sedikitnya 200.000 lah, atau 100.000 saja. 100.000 dikali 6.000 sampai 8.000, taruh 6.000, berapa yang dihasilkan? Sudah 6 miliar kalau dikali 1.000, kalau dikali 100.000, kalau dikali 200.000 itu sudah 12 miliar. Tidak akan ada rakyat Garut yang akan kelaparan dan sengsara. Camkan itu. Saya yakin payroll system ini sebetulnya tidak ditentang oleh siapapun, baik Segi, guru-guru tersebut, ASN atau siapapun. Ketika kita ada kesadaran dari diri sendiri dan tidak dipaksakan dan tidak dalam tanda kutip dirampok seperti ini, ya tidak akan menjadi masalah. Tetapi ketika orang sudah membuat regulasinya sendiri, sudah membuat aturannya sendiri, disosialisasikan sih iya, tetapi ada enggak persetujuan dari orang yang akan berzakat atau mustahik namanya? Nah, ini harus dipikirkan bersama, asal jangan sampai satu tujuan baik itu menjadi ternodai oleh ketidakberesan dalam regulasi. Oke, sekian dari saya. Juhandi Asgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.